Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama channel saya Sri Wahyuni Hidayati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai materi tentang erit. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa sih yang itu namanya erit? Nah, saya akan menjelaskan apa itu erit. Nah, jadi erit adalah sebuah singkatan dari E yaitu ekstremisme, R yaitu radikalisme, I yaitu intoleransi, dan T adalah terorisme. Jadi, itulah singkatan dari ERIT. Dan langsung saja saya akan sedikit menyampaikan materi yang akan saya sampaikan mengenai ERIT. Apa saja sih yang materi mengenai ERIT itu sendiri? Baik, yang pertama adalah ekstremisme. Nah, ekstremisme adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia. Nah, secara ideologi, ekstremisme adalah ideologi dengan sistem berpikir untuk mencapai sistem politik, sosial, dan budaya yang melampaui batas dengan konsekuensi adanya bahaya dan kerusakan bagi individu atau lingkungan. Jadi, ekstremisme adalah istilah yang merujuk kepada ideologi yang dianggap atau oleh yang menggunakan istilah ini atau beberapa orang yang mematuhi konsensus sosial berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Namun, ekstremisme juga dipakai dalam diskursus ekonomi. Nah, yang kedua adalah radikalisme. Merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tekanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Nah, studi ilmu sosial mengartikan radikalisme ini adalah sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu intoleransi. Nah, intoleransi ini adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Selanjutnya yaitu terorisme. Nah, terorisme adalah sebuah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman. Nah, kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau yang menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, baik itu lingkungan, hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai ERIT, yaitu ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Nah, tidak hanya itu, pasti dari perbuatan yang memiliki perspektif positif, pasti memiliki dampak. Maka, dari itu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari ERIT, yaitu ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme, yang dimana dampaknya itu dapat beragam dan dapat mempengaruhi sosial masyarakat, pembangunan, dan kehidupan masyarakat. Nah, untuk mengenai dampak tersendiri, itu ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak dari ekstremisme, yaitu kekerasan, diskriminasi, ketidakstabilan, dan ketidakadilan. Namun, masih banyak lagi dampak lainnya. Nah, untuk dampak dari radikalisme, yaitu berupa perubahan sosial, politik, ketidakpuasan, kerusakan, kekerasan, dan konflik. Nah, selanjutnya itu dampak dari intoleransi, yaitu berupa konflik sosial, diskriminasi,
penganiayaan, isolasi sosial, penghambatan perkembangan sosial, dan ekonomi yang tidak aman, dan pelanggaran hak asasi manusia. Itulah yang termasuk pelanggaran-pelanggaran dari intoleransi. Selanjutnya yaitu ada dampak terorisme, yaitu berupa kematian, ketakutan atau kecemasan, kerugian ekonomi, pelanggaran HAM, dan perpecahan sosial. Nah, itulah tadi dampak dari ERIT, yaitu ekstremisme, radikalisme, atau intoleransi, dan terorisme. Maka dari itu, kita selaku masyarakat yang bijak, kita harus mencegah perbuatan itu semua, yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan yang berkualitas, yang bermutu, yang dapat membantu orang lain untuk berpikir kritis, untuk mengarahkan orang lain, dan untuk mengembangkan toleransi terhadap sesama, terhadap berbeda. Kita tidak boleh saling membedakan adanya perbedaan. Nah, perbedaan pemberdayaan masyarakat dapat membantu orang untuk mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan yang dapat menjadi faktor penyebab ekstremisme. Dialog antara orang-orang yang berbagai latar belakang dapat membantu untuk membangun pemahaman dan toleransi. Penegakan hukum yang efektif itu dapat membantu atau meningkatkan menindak dan pelaku ekstremisme. Nah, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Nah, toleran terhadap perbedaan ini bersikap terbuka dan menerima orang yang berbeda dari kita dan berani melawan intoleransi jika melihat untuk mendengar tindakan intoleransi, beranilah untuk melawannya. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Saya, Sri Wahyuni Hidayati, pamit undur diri apabila terdapat kesalahan yang terjadi, baik itu perkataan atau tutur kata lisan yang saya salah. Terima kasih. Saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.